Villa Isola merupakan salah satu gedung bersejarah di Bandung yang dibangun pada penghujung era kolonialisme Belanda di Indonesia atau sekitar tahun 1930-an dan dimiliki oleh seorang keturunan Indo-Jawa Belanda bernama Dominic Willem Barati. Profesinya sebagai raja koran membawa kehidupan Barati penuh dengan kemewahan serta kehidupan yang glamor. Seiring dengan hype-nya cerita horor KKN Desa Penari belakangan ini, banyak di antara kalangan masyarakat yang tentunya semakin penasaran dengan keseraman cerita mistis tersebut. Begitupun dengan segmen kali ini, di mana akan membahas lebih jauh mengenai tempat-tempat angker bangunan bekas peninggalan Belanda yang ada di kota Bandung. Lantas, di mana saja lokasi yang dianggap menyeramkan, yang disinyalir juga sering muncul penampakan-penampakan makhluk tak kasat mata tersebut. Yang pertama adalah Bandung Medical Center. Apakah pemirsa sering mendengar cerita horor yang berlokasi di rumah sakit? Jika iya, salah satu cerita horor yang terkenal berasal dari Rumah Sakit Bandung Medical Center. BMC atau Bandung Medical Center merupakan salah satu rumah sakit di Bandung yang sudah hampir 17 tahun lebih tidak terpakai. Letaknya berada di tengah kota Bandung, tepatnya di Jalan Haji Wasit nomor 1, Lebak Gede Coblong, Bandung, Jawa Barat. Sangat disayangkan, ternyata rumah sakit ini belum diketahui banyak masyarakat, meskipun letaknya yang berada di tengah kota. Namun, bagi beberapa orang yang pernah merasakan sensasi uji nyali di BMC, dengan senang hati menyebarkan pengalaman mereka di sosial media seperti YouTube. Katanya sih di sini beberapa kali sempat ada penampakan, kemudian dulu juga saya sempat merasakan suatu katakanlah area-area yang terasa berbeda. Di balik situ yang cahaya saya kasih di dalamnya itu ada bunker di bawahnya. Beberapa kali ada penampakan di sini, kemudian beberapa orang menyatakan kalau di dalam bunker itu katakanlah untuk makhluk-makhluknya juga lumayan banyak. Nah, di titik ini baru saya lihat sesuatu berwarna merah di tengah-tengah sini dan dekat di sini. Ini kalau untuk orang-orang yang merasakan di titik ini, di titik sini dan di titik sebelah sana hawanya jelas berbeda. Lokasi ini adalah tempat pembuangan air, bukan artinya WC ya, cuman di sini untuk limbah-limbah dari rumah sakit disaring dulu di sini. Beberapa kolam-kolam kecil untuk penyaringan. Bandung Medical Center sendiri merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang juga dikelola oleh orang Belanda. Namun sayangnya tidak ada kejelasan informasi mengenai siapa yang mendirikan dan kapan bangunan ini pun didirikan. Rumah sakit ini sendiri pernah direnovasi. Namun, di tengah pengerjaan, orang Belanda yang mendirikannya tersebut meninggal. Hingga akhirnya pengerjaannya pun tidak ada yang meneruskan dan ditutup, termasuk pemerintah kota Bandung sendiri, lantaran merupakan rumah sakit swasta. Rumah sakit yang tidak beroperasi ini kini memang menjadi pilihan wisata horor bagi masyarakat Bandung. Seperti kebanyakan rumah sakit ini memiliki ruang tunggu, lobi, dan sekitar lorong menuju ruangan pasien. Di tempat ini memang tidak terlalu menyeramkan. Namun, kondisi lantai kotor dan banyaknya sarang laba-laba membuat lobi ini mengesankan bangunan ini sudah tidak terpakai sangat lama. Selanjutnya, berjalan menuju lorong yang gelap dan lembab, di mana lorong ini berujung pada sebuah cermin tua buram yang di sebelah kanan dan kirinya terdapat ruangan yang sangat gelap. Konon katanya, sepanjang ruangan kaca tersebut sering muncul kepala yang akan mengikuti langkah kaki.
Tidak sampai di situ saja, konon katanya ruangan bayi juga disebut-sebut sebagai ruangan paling horor lantaran penghuninya yang aktif menyapa para pengunjung yang berani masuk ke dalam ruangan ini. Banyak orang yang mengaku ruangan tersebut memiliki aura yang tidak menyenangkan, di mana terkesan sangat panas. Konon, menurut penuturan pengunjung yang bisa melihat makhluk astral, ada tangan bayi yang menarik-narik tangan pengunjung sambil merengek memanggil ibunya. Selain ruangan bayi, kamar mayat juga dinilai sangat menyeramkan, di mana sebelum ditutup untuk umum, para pengunjung sering tiba-tiba kesurupan ketika masuk kamar tersebut. Semua orang percaya jika di setiap sekolah pastinya memiliki cerita mistis dan horor. Bahkan, saking mistisnya, cerita tentang hantu penunggu sekolah bisa menjadi urban legend yang terkenal hingga kemana-mana. Dan salah satu yang paling terkenal yaitu cerita tentang hantu Nancy. Lantas, siapakah sosok hantu Nancy? Hantu Nancy sendiri merupakan sosok hantu noni Belanda yang sangat cantik. Ada yang mengatakan bahwa Nancy merupakan korban bunuh diri akibat diperkosa. Namun ada juga yang menyebut bahwa Nancy adalah korban pembantaian yang sangat keji di zaman Belanda. Sekolah ini memiliki 3 jendela yang selalu terbuka setiap saat. Konon katanya, jika kita memutari bangunan sekolah ini sebanyak 3 kali, kita diyakini bisa melihat sosok Nancy di salah satu jendela yang terbuka tersebut. Rupanya, tidak hanya hantu Nancy. Cerita-cerita tentang poltergeist atau tokoh-tokoh lain seperti hantu pastor maupun perwira Belanda, konon katanya juga sering menampakkan diri di gedung sekolah ini. Hantu Nancy juga diyakini sering menampakkan dirinya di tangga dekat aula. Beberapa orang pernah melihat dan mengatakan bahwa Nancy menampakkan diri di bagian atas tangga yang terlihat dengan darah mengalir dari salah satu sudut bibirnya. Hantu Nancy konon katanya hanya bisa diamankan oleh Mang Uca, yaitu pengurus sekolah sekaligus juru kunci bangunan itu. Ketika maghrib dan masih ada kegiatan di sekolah, Mang Uca biasanya memindahkan hantu Nancy dari tempat mangkalnya di lantai atas ke tempat lain yang relatif lebih aman di sekitar toilet putri yang terletak di belakang. Tidak hanya itu saja, konon sesajian berbentuk sekerat bir juga harus dilakukan sebagai bentuk ritual agar hantu Nancy tidak mengamuk ketika permintaannya tersebut tidak dipenuhi. Tak jauh berbeda dengan cerita horor Bandung Medical Center, Villa Isola juga konon katanya menjadi salah satu tempat terangker peninggalan Belanda di kota Bandung. Dari Belanda menuju ke Indonesia. Pesawat yang ditumpanginya tersebut jatuh di wilayah perbatasan Suriah, di mana penyebabnya masih simpang siur dari pesawat yang tersambar petir hingga pesawat yang ditembak oleh tentara Inggris. Dan sejak kematian Beretti, villa yang sekarang berubah nama menjadi Bumi Siliwangi tersebut harus terbengkalai hingga akhirnya diambil alih oleh pemerintah. Dan di balik megahnya bangunan tua, konon katanya ada kisah horor yang melekat di sana. Tak terkecuali dengan misteri Villa Isola. Ada banyak saksi yang mengatakan
bahwa gedung Isola kerap muncul sejumlah penampakan makhluk astral yang membuat bulu kuduk pengunjung merinding. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat sejumlah penampakan orang asing sedang berdansa, hingga muncul penampakan seorang wanita yang diduga kuat bernama Anna, di mana merupakan salah satu anak dari mendiang Bertie. Hal ini seolah dibenarkan lantaran Anna yang meninggal tragis yaitu bunuh diri di lokasi rumahnya tersebut. Bahkan selain penampakan, suara jeritan hingga suara tertawa juga konon katanya sering terdengar dari dalam bangunan villa angker tersebut. Dan tempat terakhir yang mempunyai energi mistis di Bandung yaitu rumah ambulans. Apa jadinya kalau kita melihat mobil ambulans kosong yang berjalan tanpa sopir di malam hari? Inilah salah satu penggalan cerita yang tersimpan dari rumah ambulans Bandung yang konon katanya angker. Siapa sangka Bandung yang terkenal sebagai kota kembang ini rupanya menyimpan berbagai macam misteri di sudut kotanya. Untuk masyarakat Bandung sendiri, mungkin sudah tidak asing dengan kisah yang satu ini. Ya, kisah tentang mobil ambulans berhantu memang cukup terkenal dan populer di kawasan kota Bandung. Konon katanya, mobil hantu ambulans tersebut tidak mau dipindahkan dari salah satu rumah di Jalan Bahureksa Bandung yang tepatnya berada di daerah dekat kawasan Factory Outlet di Jalan Marta Dinata di Jalan Benda. Bahkan kisah dan cerita mobil hantu yang cukup melegenda ini rupanya juga sempat diangkat ke layar lebar oleh sutradara film Koya Pagayo dengan judul Hantu Ambulans yang sempat dirilis pada tahun mobil ambulans tersebut.